Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Malam hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Mades Karang. Malam hari ini kembali hadir dalam dialog spesial. Tentunya bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali dalam situasi saat ini pandemi belum berakhir, tetapi tetap menggelar Bulan Bahasa Bali yang keempat kalinya yang akan diselenggarakan dari tanggal 1 hingga 28 Februari 2022 sebagai bentuk pemuliaan terhadap bahasa, aksara, dan sastra Bali melalui kegiatan secara daring dan luring tentunya. Nah, bagaimana konsep pelaksanaan Bulan Bahasa Bali tahun ini? Nanti kita akan membahasnya bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada DRS Anak Agung Ngurah Bagawinata MM. Beliau adalah Kabid Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Kabid. Om Swastiastu. Penavigator niki. Becek. Selalu sehat. Sukses Pak Kabid sudah hadir di studio pada malam hari ini, dan yang pastinya kita juga sudah menghadirkan Ketua Lembaga Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, Profesor Dr. DRS Nyoman Suarke M.Hum. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Sehat selalu, Prof. Nggih, astung karep. Ini ke pertemuan yang ke beberapa kali juga ya, Prof ya. Baik, dan tentunya ini kita akan membahas ternyata sudah memasuki tahun keempat saja ini pelaksanaan Bulan Bahasa Bali ini sendiri. Saya ke Pak Kabid selaku Kepala Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Pak Kabid, kalau kita berbicara tentang Bulan Bahasa Bali ini yang sudah memasuki tahun yang keempat niki sendiri, ini kebijakan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tentang bahasa, aksara, dan sastra Bali ini sendiri seperti apa, Pak Kabid? Om Swastiastu, pemirsa, pemilat, sanet banget wang yang titiang. KP Ngajeng, kalau kita melihat perkembangan pelaksanaan Bulan Bahasa Bali, tentu niki ada dasar pelaksanaannya. Yeah. Yang pertama, dasar pelaksanaan berkaitan dengan Undang-Undang 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Kaping kalih Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 1 tahun 2018 tentang bahasa, aksara, dan sastra. Kemudian yang kaping 3 niki Peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan ya, niki penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Nah, kemudian kaping 4 niki Keputusan Gubernur Bali tentang pembentukan susunan keanggotaan Lembaga Bahasa, Aksara, dan Sastra nomor 1497 ke tahun 2019. Kemudian yang paling untap niki dasar pelaksanaan berkaitan dengan keempat tadi, paping papat tadi peraturan nike enten surat edaran Gubernur Bali nomor 8352 tahun 2021. Nah niki yang merupakan dasar pijakan melaksanakan Bulan Bahasa Bali tahun 2022. Karena ring surat edaran nike berkaitan dengan pelaksanaan Bulan Bahasa Bali ring wewidangan provinsi Bali, ring kabupaten kota, ring desa adat maupun ring desa dinas. Karena Bulan Bahasa Bali niki merupakan satu kebijakan perlindungan terhadap bahasa dan aksara sastra aksara Bali. Karena niki merupakan satu pengejawantahan dari penggunaan bahasa itu, aksara dan sastra Bali itu akan membumi di desa, kemudian kecamatan, kabupaten kota, dan dilakukan di provinsi. Jadi ada arah pemajuan bahasa, aksara, dan sastra Bali niki sendiri seperti apa nantinya? Kemana arahnya yang akan dituju nantinya? Nah, yang pertama tentu berkaitan dengan pemuliaan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Berkaitan dengan pemuliaan ini tentu ada beberapa penyelenggaraan yang dilaksanakan. Pemuliaan itu berkaitan dengan apa?
bagaimana memuliakan aksara yang terdapat di lontar, apakah kita melakukan konservasi terhadap lontar-lontar kita, kemudian dikaitkan dengan kegiatan nyurat aksara yang membuat generasi muda kita pada saat ini mampu menggunakan bahasa dan aksara Bali. Salah satunya seperti itu. Baik. Kita mengetahui situasi saat ini belum kondusif dan kita mengetahui pandemi juga belum berakhir. Ini berarti ada alasan tetap diselenggarakannya bulan bahasa Bali niki sendiri yang akhirnya kita memasuki tahun keempat niki sendiri, Pak Kabid. Pelaksanaan bulan bahasa Bali niki, walaupun kita dalam situasi pandemi seperti niki, kita menggunakan media dalam hal ini menggunakan luring dan daring. Jadi luring dan daring ini yang mana bisa kita melakukan kegiatan dengan daring, yang mana kita bisa melakukan dengan luring tatap muka langsung dengan audien dengan peserta kita dalam perwujudan pemuliaan bahasa aksara dan sastra. Jadi ada pelaksanaannya, ada mix antara daring dan luring juga nanti sebulan penuh niki sendiri. Betul. Pak Kabid dan Prof, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana bulan bahasa Bali yang keempat tahun 2022 ini sendiri, seperti apa pelaksanaannya, kemudian apa saja kegiatannya nanti. Pemirsa, nanti juga kami akan ajak Anda untuk berpartisipasi. Silahkan Anda bisa bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 bagaimana pelaksanaan bulan bahasa Bali yang keempat tahun 2022. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih ada yang baru saja bergabung bersama kami, masih dalam dialog interaktif bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali yang keempat tahun 2022 masih menjadi topik kita. Masih bersama DRS Anagung Ngurah Bagewinata MM. Beliau adalah Kepala Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Dan hari ini pun kita sudah menghadirkan Ketua Lembaga Bahasa Aksara dan Sastra Bali, Profesor Dr. DRS Nyoman Suarke M.Hum tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Saya ke Prof dulu. Prof, kalau kita melihat ini pelaksanaan yang keempat dalam situasi yang tidak menentu nih, pandemi masih mengintai, Omikron masih mengintai juga. Prof, kalau kita berbicara tentang Bulan Bahasa Bali pada tahun keempat pelaksanaan nanti tanggal 1 sampai 28 Niki sendiri, apa makna Bulan Bahasa Bali bagi pemajuan bahasa, aksara dan sastra Bali Niki sendiri, Prof? Om Swastiastu, Pak Made, sana dahat yang ditiang para pamiarsa Bali TV, ring DJ te megenah, ring wong ini dimangkin, ring titiang, ring sejeroning dialog puniki. Inggih titiang aturang munggu yang kawentenan bulan bahasa Bali ini puniki. Jadi kalau kita bicara bulan bahasa Bali ini pada intinya, gitu ya. Pada intinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid, itu satu bentuk implementasi dari kebijakan Pak Gubernur ya, Pemda Bali,
baik dalam rangka menerjemahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 maupun Perda yang Nomor 1 Tahun 2018, kemudian Pergub Nomor 80 Tahun 2018. Nah, ini semua itu adalah jadi bulan bahasa Bali ini adalah wujud dari implementasi kebijakan beliau tentang hal itu. Yang berikutnya adalah kalau kita mau merenung lebih dalam ya niki ngampura pitang ring para krama Bali puniki mangde taler kocap presida keterima ketampi ring semotone ring dura nusa niki nggih mangde titiang matur nganggen bahasa Bali maka mewah ring bahasa Indonesia. Nah, itu kita bisa lihat suksemanipun ring sejeroning bulan bahasa Bali inggan punika sayan-sayan nguatang kawentenan sikap bahasa. Jadi kita ingin tetap memperkuat sikap bahasa Bali kita, baik dari anak-anak maupun sampai yang sami krama Bali, jadi penutur bahasa Bali. Kita selalu ingin penguatan terhadap sikap berbahasa. Karena kalau tanpa diikuti dengan penguatan sikap berbahasa, itu bahasa Bali tentu akan tidak bisa kita maksimalkan dalam strategi itu. Nah, karena kita tahu di dalam undang-undang tadi, baik Perda maupun Pergub sudah sampaikan oleh Pak KB Wau, untangipun wonten pemargi pat-pat. Jadi kalau kita lihat ada 4 strategi. Ingin punika bahasa Bali risejeroning sebagai upaya pelindungan. Ngerajegang kawontenan bahasa aksara mewah sastra Bali nika sane pini utama. Sane kaping kalih wonten strategi uti penglace sane kabaos pengembangan. Kelimakang taler bahasa Bali boyo wantah kerajegang kemawon sapunika duaning bahasa Bali ini punika mangde kelimakang nganut sekadi abjagati asa punika. Sane kaping 3 punika ini pemanfaatan. Pemanfaatan bahasa aksara dan sastra Bali sebagaimana juga kita lihat di dalam Pergub Nomor 80 tahun 2018 itu adalah penggunaannya. Jadi yang menjadi utama sebenarnya itu adalah dalam rangka pemanfaatan bahasa aksara dan sastra Bali itu. Ya kalau kita baca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah untuk membangun karakter, ya, jadi karakter Krama Bali. Kemudian yang kedua itu adalah sumber kesejahteraan Krama Bali. Nah, kekalih puniki sapunapi antuk ngadungang mangde janten bahasa Bali ini mawi guna. Yenten kerasayang oleh Krama Bali, pamustikanipun para alit-alit maka miwah para yowana. Jadi kalau kita tidak dirasakan benar-benar oleh anak-anak maupun remaja Bali, maka bahasa Bali bisa saja ditinggalkan. Karena dia merasa tidak ada manfaatnya gitu. Nah, oleh karena itu bulan bahasa Bali ini sebenarnya lebih diarahkan kepada pemanfaatannya. Nah, dengan seperti itu kita memberikan ruang-ruang. Dan yang strategi terakhir itu bulan bahasa Bali itu sebenarnya wujud dari sebuah pembinaan. Jadi pembinaan baik sumber daya manusia maupun kelembagaan ya. Mawinan puniki bulan bahasa Bali ini manut sekali surat edaran Pak Gubernur niko ngelimbak ring sejebak desa adat ring wewengkon jagat Bali gitu. Maning ring tanah Bali nenten desa sane ngena sane tan kaingkop oleh desa adat. Niki mawinan sapunapi bulan bahasa Bali ini punika pinaka wahana nggih mangda ngemargiang sane papat iwau nike ring sejening pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan bahasa aksara Bali. Nike tetuakipun. Nah, ritat kali sane kaping 3 ring sejening bulan bahasa Bali niki tujuanipun membuat pisan taler dua mapaiketan ring untang utawi petitis tema dari bulan bahasa Bali Danu Kerti ditanding toyoning. Nah niki taler napi wastan pinake upaya mangda Krama Bali pamekas ipon iraga ring Indonesia Nusantara mangda sayuakti sayaga pisan nyaga puniki kawentenan danu dru ini kawentenan toyo dru ini. Nah nika taler pinake tetujuan untang sane membuat ring kalane ngemargang bulan bahasa Bali ini puniki. Jadi ada tidaknya ada tujuan utama itu. Jadi bagaimana bulan bahasa Bali merupakan pencerahan dan pencerdasan bagi masyarakat di dalam rangka menjaga dan melestarikan danu
termasuk sumber-sumber mata air. Sana mungkin dan sampun sayan-sayan ical yang mata airnya ical, tinggal air mata kemanten benjang niko ne jejareun teh sampun niki. Nah niki balan basa Bali niki angen piranti angen sarana niki sebagai media pencerahan dan pencerdasan masyarakat. Nah punika mawinan ring sejroning bulan basa Bali puniki raris kangkat punika untang bebaos kasuksemanipun Danu Kerti Gitaning Toyoning sapunika. Ada filosofi juga yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang tema bulan bahasa Bali yang keempat niki di tahun 2022 niki Danu Kerti Gitaning Toyoning di sendiri. Baik, Prof, kalau kita melihat dengan sejauh ini kebijakan Gubernur Bali dengan Pergub 80 tahun 2018 ini sendiri, sejauh mana kebijakan Gubernur Bali dengan peraturan Gubernur nomor 80 tahun 2018 ini di tengah kemajuan zaman saat ini? Kalau Prof melihatnya. Saya kira yang menang di tiang puniki kawentenan Pergub nomor ulung dasa warsa kalih tali pelakudes punika ya membuat pisan. Nen boyo aja ke bos Pergub yang tertinggal zaman. Boyo. Justru dengan adanya Pergub nomor 80 tahun 2018 ini itu sebagai satu bentuk, satu upaya legislasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, ya, Guru Wisesa Ring Bali, dalam rangka tadi ini artinya apa? Di zaman yang modern, di mana nilai-nilai modernisasi itu kan akan sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku tadi anak-anak. Salah satu upaya untuk memperkecil, mengendalikan gitu ya, memitigasi perubahan-perubahan yang kadang-kadang berlebihan terhadap nilai yang tidak sesuai dengan budaya perilaku kita, yaitu tadi dengan melakukan kembali kepada warisan budaya kita, bahasa, aksara, miwah sastra Bali. Jadi disitulah anak-anak saya katakan tadi sikap berbahasa itu adalah salah satu ya media untuk membangun karakter. Nike. Napi mawinan ring bahasa Bali janten pisan rasa basanipun mabinayan ring sejroning bahasa Indonesia makumiwah napi malih ring bahasa asing. Jadi nilai bahasa Bali, nilai rasa bahasa Bali itu sangat jauh ya berbeda dengan nilai bahasa Indonesia dan bahasa apalagi bahasa asing, terutama di dalam rangka sikap berbahasanya. Jadi bahasa Bali sangat etis. Jadi bukan feodal, etis. Jadi menanamkan etika berbahasa. Jadi dia mengandung nilai-nilai. Coba bayangkan kalau misalnya kita bahasa Inggris. Ayah pun kita sebut you. Ya, you misal. Are you going? Nah, jadi bapaknya gitu. Ajine gitu. Kamu kemana gitu bahasa Bali. Naring Bali tiosan kan. Aji lingo kija niki ya. Jadi niki rasa bahasa sampun ketuntun saking alit. Niki yang susah dicari kalau kita, nah sehingga Pergub itu adalah pondasi yang sangat kuat untuk membangun karakter itu supaya memang tidak tercerabut, bukan disruption itu, jadi tercerabut dari akar budaya Bali, gitu. Sehingga nanti kita tidak kehilangan generasi muda kita gitu. Itu kira-kira. Baik, sikap berbahasa membangun karakter. Iya, dini itu harus ditanamkan. Baik, Pak Kabid, seperti tahun-tahun sebelumnya Niki sendiri berarti ada skema isian kegiatan luring serta daring serta mungkin ada kegiatan agenda yang dikemas seperti apa nantinya di bulan bahasa Bali yang keempat Niki? Jadi bulan bahasa Bali ini dilaksanakan luring dan daring. Yang jelas, yang pertama lomba-lomba dilaksanakan di tingkat kabupaten, itu akan dilombakan di tingkat provinsi. Jadi ada beberapa lomba yang dilaksanakan di kabupaten, kemudian dilombakan di tingkat provinsi. Kemudian yang kedua niki wenten juga lomba yang bersifat umum dia. Jadi bersifat umum yang pemiliknya adalah masyarakat umum niki. Itu berupa daring mereka. Jadi melalui teknologi dia, melalui media sosial ya.
Dan kemudian Jadi lomba untuk umum ini sendiri bisa diikuti walaupun mereka berasal dari luar Bali pun? boleh diikuti banyak. Karena melalui media sosial mereka bisa melihat media sosial kita melalui Facebook kita Bulan Bahasa Bali keempat maupun di Instagram Bulan Bahasa Bali keempat ini. Jadi kriteria lomba, kemudian kapan mereka harus menyetor karya mereka sampai batas waktu yang sudah ditentukan, itu semua termuat dalam media sosial, sehingga mereka bisa mengerjakan lomba ini dari rumah mereka sendiri. Dan ini pun dilaksanakan nanti penjuriannya oleh juri yang memang sudah kredibel tentang media maupun seni dari masing-masing lomba. Nah kemudian ada juga selain lomba, ada di dalam kegiatan Bulan Bahasa Bali keempat niki wonten workshop dan seminar. Jadi yang misalnya pak iketan dengan tema tadi nih ke Gitaning Toyening dan Kerti. Jadi ada usade tentang air, kemudian mengundang maestro kita Bali Kerti Nugraha Mautama yang tahun sebelumnya kita undang sebagai narasumber. Nah kegiatan ini luring dan daring, ada yang daring, ada yang luring yang live di sana. Nah sehingga modifikasi luring dan daring ini akan melihat dan menarik generasi muda kita bahwa berkaitan dengan bahasa aksara niki, terutama tentang kalender kita yang harus diketahui oleh generasi muda kita. Itu kan awalnya dari aksara dan sastra kita yang sangat adiluhung nih. Dan kemudian tidak kalah pentingnya juga ada pameran di sini. Jadi reke aksara, jadi pameran yang berkaitan tentunya dengan bahasa aksara dan sastra ini. Jadi yang berkaitan dengan budaya aksara kita dengan pola yang lama, kemudian berikutnya bagaimana dia berkaitan dengan teknologi, tentang bagaimana reka aksara niki dimunculkan, kemudian nuansa terakhirnya adalah pemaknaan daripada teknologi itu seperti apa dimanfaatkan. Nah inilah rangkaiannya. Yang terakhir tentu ada penganugerahan nanti yang tertinggi bagi pemuliaan bahasa aksara dan sastra niki, yaitu Bali Kerti Nugraha Mautama. Ini menjadi satu rangkaian dalam Bulan Bahasa Bali yang keempat ini yang dilaksanakan dari tanggal 1 Februari sampai dengan 28 Februari. Dan juga tidak kalah pentingnya kita ke lapangan. Nah ini merupakan event baru di dalam kegiatan Bulan Bahasa kita, yaitu melakukan konservasi berkaitan dengan lontar kita di masyarakat. Jadi semua kabupaten kota kita kunjungi, ada beberapa yang sudah masuk agenda konservasi lontar yang akan dilaksanakan di dalam Bulan Bahasa Bali. Baik, bagaimana dengan pergelaran seperti tahun-tahun yang lalu? Apakah juga ada pergelaran untuk tahun ini? Tahun ini ada, tetapi berkurang tidak seperti tahun, karena satu pergelaran itu diadakan di pembukaan dan penutupan, dan ada dua di sela-sela selama sebulan, pelaksanaan sebulan ini, yang mengambil dari perguruan tinggi dan sekolah menengah. Baik, Pak Kabid dan Prof, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana Bulan Bahasa Bali yang keempat tahun 2022 ini sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
bulan bahasa Bali puniki pinake serana melimpahkan sepisana noerdia kawentena bahasa aksara mewah sastra Bali pinake ibu nalar jiwa permana kebudayaan. Om Swastiastu. Krama Bali Sami Sanedahat Kusumayan Titiang, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali mewali ngiring semeton sami nyangre bulan basa Bali kaping 4 warsa kalih-kalih kalih likur. Tentang patitis acara puniki wantah Danu Kerti Itaning Doyaning Yuk semayang toya pinakawit sahananing guna widya sani membah nenten surut-surut nyinayang kedarman kertera harja biwah keutamaan jagat. Semeton Bali sareng sami ngiring sangre tur miletin. Om Santi 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 Om. Ya, Prof, ada yang menarik di sini, ada maskot yang baru niki, ada angsa putih niki sendiri. Apa filosofi dari maskot Bulan Bahasa Bali tahun 2022 ini sendiri, Prof? Nggih. Nggih, Pak Made. Angsa puniki putih puniki kapilih nggih. Keangen pinake niase ring sejauh pemargin Bulan Bahasa Bali puniki kedasarin tetimbang. Nggih. Angsa ne punika wantah ingon-ingon. Jadi angsa itu adalah binatang piaraan. Jadi bukan binatang liar gitu ya. Jadi binatang piaraan tetegasipun dekat ya, dekat dengan kehidupan krama Bali sehari-hari. Gumanti bahasa aksara Bali ini punika kawentenan. Dekat lekat ring kawentenan krama Bali pindah ke identitas. Jadi seperti itu yang pertama. Kemudian angsa putih punika taler angsa presida maurip hidup ring 3 wilayah, 3 genah, ingyan ring Pertiwi, ring Toya, Makumiwah ring Akase. Jadi dia bisa hidup di darat, di air, di udara. Artinya apa? Bahasa aksara dan sastra Bali ini bisa menembus, melingkupi ya ketiga buana itu gitu. Jadi nah kemudian ring sijeroning irage ngakarya perlambang angsa ni punika maka niase kawikanan, keprajanan, taler kewicaksanan. Jadi dia simbol dari kebijaksanaan, simbol dari yang terpenting itu kepekaan. Jadi binatang angsa ini binatang yang sangat sensitif secara skala dan niskala. Artinya apa? Bahasa Bali itu aksara dan bahasa Bali sekali pengeni ke Pak Made wau sekalipun sejauh manapun zaman ini modernnya, bahkan sekaranglah postmodernisme, bahasa Bali tetap raja. Doaning sapunika kawentenanipun. Nah niki mawinan titiang sareng semeton ring tim kurator sane rien mesti memilih mesti kayang mangde nangangen puniki angsa putih pinaka maskot. Iki dasaripun. Nah sejabaning punika raris mapaitan ring Danu Kerti. Angsane punika wenten ring Danu sadina-dina ring Tlager dan biasa ring Beji, ring Tirta, ring Taman. Nah nika lekat pisan kawentenanipun kauripanipun tergantung derike. Artinya apa? Dika mapaikan ring Danu sekadi pengenikan Pak Kades ring Tisari wau wit Gunawidya.
Jadi mata air itu simbol sumber pengetahuan. Okay. Sana pacang membah, mengalir, memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran, gitu. Nika saking danu kerti ni punika wastu medal sane ke bawah Tirta Solas. Panglima Ipune. Nah niki Tirta ngaran amarta, marta ngaran urip. Maksud punika kasuksemanipun sapunapi sujatinipun toyo nika perenaning kauripan. Jadi dia air itulah sumber kehidupan kita. Jadi 3/4 dari tubuh kita adalah air. 3/4 dari Bano Agung adalah air. Nah inilah kesukseman mawinan punika angse putih ke angin perlambang mangde sayan-sayan perannya wisaksana wagen. Artinya masyarakat Bali supaya semakin cerdas, makin tercerahkan gitu ya, semakin sensitif, memiliki kepekaan ekologis di dalam rangka memelihara kelestarian sumber-sumber mata air, enten danu, enten lembutan, enten napi sakeluari pancoran, telaga, taman beji, tirta nika sami mangde janten-janten kejaga nika. Raksa punika becek-becek kau popira kan. Duan mangde Bali ini sekali diatur di tiang mandan nika mata air mangde sampunang dados air mata sapunika nika tujuane ring sejerne ngangen maskot angsa putih. Angsa putih nika sane kaping 3 keruna angsa punika panunggalaning punika niki agak tegang gede niki tatuanipun. Angsa nika penunggalan nada windu arda candra. Nika magenah ring luring ongkara. Dan sapunika akara. Nah nika pengurip aksaranipun enten. Nggih. Pengurip nika pengurip dadosna perananing urip. Dan wenten nika amsya, wenten nada, wenten windu, wenten arda candra nunggal nika kebaos amsya. Jadi nika mawinan ring bulan basa Bali sane kaping 4 puniki. Raris kapilih angse putih punika pinaka maskot utawi perlambang niasa. Prof, kembali lagi niki seperti tadi Profesor sampaikan di awal nika ada 4 strategi yang dilaksanakan niki sendiri, ada strategi pembinaan. Nah, kalau kita berbicara tentang pembinaan niki sendiri, bagaimana dengan keberadaan penyuluh bahasa Bali? Apa momentum bagi bulan bahasa Bali niki sendiri yang diambil oleh para penyuluh bahasa Bali? Saat ini bagaimana keberadaan penyuluh bahasa Bali niki sendiri, Prof? Ya. Terima kasih niki pertanyaan yang bagus ya. Jadi bahasa Bali sebenarnya ini adalah salah satu media atau ruang evaluasi dari kegiatan apa yang pernah dilakukan atau yang dilakukan oleh para penyuluh bahasa Bali di lapangan. Sebab bahasa Bali, semua adik-adik penyuluh di bahasa Bali di lapangan itu biasanya membuat desa binaan. Jadi apakah dalam bentuk perseraman, pengajah-ajah bahasa aksara Bali, ya makudang-kudang aja-aja sana kemargiang ring penyuluh bahasa Bali. Nah, punika makin muaranya. Jadi kalau ada pembinaan, evaluasinya lomba. Jadi bulan bahasa Bali ini adalah bentuk evaluasi bagi penyuluh untuk bisa melakukan evaluasi dari kegiatan pembinaannya, sejauh mana pembinaannya. Jadi pembinaan itu kan pembinaan 2, pembinaan sumber daya manusianya dan sapunika ya alen ale ya te wana ya te para keramo istri utawi para juru Indonesia keramo Bali sinetiosan sejauh mana biar melakukan pembinaan. Hasil dari pembinaan inilah kemudian kita wadahi dalam berbagai kegiatan lomba di bulan bahasa Bali. Artinya apa? Itu tadi bahwa secara wahana media, jadi bulan bahasa Bali itu salah satu bentuk evaluasi dari kegiatan penyuluh bahasa Bali. Nah, di dalam kegiatan bulan bahasa Bali ini pun penyuluh itu menjadi agen utama juga. Jadi dialah para penyuluh, adik-adik penyuluh inilah yang sebenarnya menjadi media fasilitator kita, penghubung kita di provinsi dengan di desa dinas, karena beliau ditugaskan, adik-adik kita ini semua ditugaskan di desa dinas, bukan di desa adat. Jadi di desa dinas, jadi adik-adik kita inilah menyambung
menyambungkan kegiatan kita, kemudian mengimplementasikan kegiatan kita, dan kemudian beberapa dari agenda Bulan Bahasa Bali yang disiapkan oleh panitia di provinsi juga diisi oleh adik-adik penyuluh bahasa Bali. Contohnya nanti pada saat pembukaan itu ada acara Nemangang Pupuh Ginade Toyoning. Nah nike kebakti oleh para penyuluh yang sejabak jagat Bali, pengidar punika, pengidar Dewata Nawasanga, dasaripun saking purwa terus kemudian daksina waya terus sampunika kawentenane jadi 9 ya dari Karangasem Kelungkung begitu dan seterusnya nanti ngidar itu semua ada satu lagu pupuh inggih punika Pupuh Ginade sanema murdo toyoning nanika ketemangang oleh para penyuluh. Nah, tiosan ring punika wenten taler ruang bagi adik-adik penyuluh berpartisipasi entah sebagai juri, entah sebagai pemakalah narasumber, entah sebagai napi wastana narawakil ring sejening krioloko widya tule taler ring api wastana ke juri panurekse niki jadi dia bahasa Bali ini memang sekali lagi saya katakan sebagai bentuk evaluasi dari para penyuluh itu apa yang telah dilakukan di lapangan. Baik, Pak Kabid, kalau kita berbicara, maaf kalau saya salah, ini fenomena jumlah penutur bahasa Bali atau penyuluh bahasa Bali kita yang kian berkurang, Pak Kabid? Apakah benar? Jumlah penyuluh nih. Iya. Kalau jumlah penyuluh kita sesuai dengan yang sudah di SK-kan mereka yang kira karena berkurangnya mungkin karena sudah diangkat menjadi PNS. Oh begitu. Ada beberapa memang penyuluh kita termasuk di Dinas Kebudayaan pun ada beberapa penyuluh yang sudah menjadi mengikuti seleksi mereka diterima selaku PNS. Baik. Jadi berkurang mengundurkan diri saya kira tidak ada. Nah itu mungkin yang. Jadi saat ini sudah mencukupi untuk kalau Prof atau Pak Kabid melihatnya? Kalau penyuluh itu menurut hemat kami ini sangat dibutuhkan sekali di lapangan karena adik-adik penyuluh ini merupakan satu ujung tombak bagi kita ngelimbakin nih bahasa aksara dan sastra Bali ini. Sehingga bisa tangan-tangan kita di birokrasi ke masing-masing desa, dinas, desa adat dan sebagainya. Ini sangat-sangat mulia sekali mereka sehingga bisa mengembangkan, memanfaatkan sekaligus membina masyarakat kita di lapangan secara real di lapangan. Nah, ini yang merupakan satu penekanan kepada adik-adik penyuluh kita. Nah, sehingga bagi manfaat yang sangat besar sekali bagi kita di birokrasi tentang keberadaan penyuluh ini di lapangan. Seperti kata Prof ini sebagai agen ya, Prof ya. Jadi berkenaan dengan penyuluh bahasa Bali, awalnya kita mengangkat penyuluh bahasa Bali itu sesuai dengan jumlah desa dinas yang ada di Bali itu 716. 716. Jadi pada awalnya memang terpenuhi semua. Sebagaimana disampaikan Pak Kabid di Wau, dalam perjalanannya memang ada yang memang mengundurkan diri karena mendapatkan pekerjaan lain, kemudian juga karena itu tadi ada yang sudah diangkat menjadi pegawai negeri dan sebagainya, sehingga itu berkurang jumlahnya. Nah, pada tahap yang kedua terakhir pun pengangkatan penyuluh kemarin itu juga kita coba isi kekosongan itu. Nah, terakhir itu kalau tidak salah pada tahun 2018 kemarin. Nah, sekarang untuk berikutnya juga karena faktor tadi sehingga mereka berkurang jumlahnya. Kalau kebutuhan sih sebenarnya kalau menurut yang Nike justru kemarin pernah diwacanakan oleh Pak Gubernur itu semestinya penyuluh bahasa Bali itu bukan berdasarkan desa dinas tetapi desa adat. Sehingga kalau desa adat dipakai, jumlah penyuluh kita itu akan menjadi 1493.
Jadi seperti itu. Artinya akan menambah, ya memang berisiko kan, budgetnya bertambah tentu pasti. Tetapi disampaikan Pak Kabid tadi, penyuluh bahasa Bali itu memang ujung tombak kita. Dan memang dia fokus untuk itu kan. Dan jadi seperti misalnya di dalam kegiatan ini, satu kegiatan yang juga nanti pasti dinahkodai oleh penyuluh bahasa Bali disampaikan Pak Kabid tadi adalah konservasi lontar. Ya. Jadi konservasi lontar itu salah satu bentuk kegiatan penyuluh bahasa Bali yang sangat berterima di masyarakat. Saya masih ingat, jadi awal-awal ketika penyuluh terjun ke lapangan itu betapa sulitnya masyarakat Bali itu menyerahkan lontarnya untuk dikonservasi. Tapi berkat penyuluh bahasa Bali maka lontar itu bisa dikonservasi. Dan sekali lagi ini ada yang baru di pelaksanaan Bulan Bahasa Bali keempat ini sendiri, langsung ke lapangan observasi atau konservasi lontar di kabupaten kota di seluruh Bali. Dan itu melibatkan penyuluh bahasa Bali juga. Ya, baik Prof dan Pak Kabid, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Ya, pemirsa, pada saat pelaksanaan Bulan Bahasa Bali yang keempat tahun 2022 ini ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan seperti seminar, lokakarya, pameran, lomba, festival atau pagelaran ini sendiri, dan yang pastinya ada penghargaan Bali Kertinugraha Motama seperti itu. Pak Kabid, bisa dibocorkan nih, sudah adakah kandidat yang akan mendapatkan penghargaan Bali Kertinugraha itu sendiri, Pak Kabid? Kalau tahun lalu yang saya tahu ada 2 tokoh yang mendapatkan. Yang jelas tahun ini tetap kita mengagendakan terhadap 2 tokoh nanti. Ya. Apa indikator penilaiannya? Indikator sebentar mungkin Pak Prof yang akan lebih ini bocorannya sedikit, Prof. Ya. Lebih jelasnya Pak Prof yang akan menjelaskan. Tetapi pada intinya tahun ini tentu pemuliaan terhadap bahasa, aksara, dan sastra itu. Jadi kita mengutamakan yang pertama usulan dari masing-masing kabupaten kota maupun dari provinsi yang berkaitan dengan lembaga bahasa, Widya Sabe, kemudian MKD lagi satu. Itu yang akan memunculkan dari provinsi kandidat-kandidatnya. Baik. Nah, sehingga kompilasi dari masing-masing kabupaten kota dan provinsi inilah yang akan diseleksi nanti oleh tim. Nah, berkaitan dengan tim inilah yang akan nanti menentukan baik itu secara format penilaian biografi maupun live langsung ke lapangan. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Prof Suarke yang akan menjelaskan lagi bagaimana tatanan itu. Iya, Prof, seperti apa ini indikator penilaiannya sehingga ada 2 lagi nih tokoh yang akan mendapatkan penghargaan Bali Kertinugraha Motama nih. Baik, ya begini. Jadi dalam rangka pemberian anugerah Bali Kertinugraha Mahotama ini memang pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan sudah membentuk tim khusus untuk itu. Tim khusus yang akan melakukan calon seleksi itu. Tetapi kriterianya adalah seperti namanya Mahotama. Jadi tokoh-tokoh kita yang memiliki kepakaran. Kepakaran yang luar biasa, bukan biasa saja, tapi kepakaran yang luar biasa. Karena itu disebut Mahotama. Gitu.
luar biasa, memiliki kepakaran dan juga memiliki pengabdian. Jadi memberikan pengabdian, kemudian rekognisi itu, penghargaan-penghargaan dan prestasi-prestasi apa yang telah dilakukan ya dalam rangka tadi itu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan bahasa aksara miwah sastra Bali. Jadi itu agendanya, ada indikator kriterianya. Sehingga dari situlah kemudian di kabupaten dan kota ditambah provinsi sendiri itu akan mencalonkan masing-masing calonnya. Ya, dari kabupaten mengirim, nanti tentu panitia akan melakukan seleksi administrasi, kemudian klarifikasi, kemudian nyantenang punika sapa sira ugi sane pacang kazudi pindah ke calon penerima punika biasanya tim nika terjun ke masyarakat metemu wirase magena wirase nureksanin sapunapi sapa patutnya nih sapunika, jadi diadakan klarifikasi ke lapangan terhadap peserta atau calon-calon penerima itu. Jadi yang jelas sampai hari ini saya juga belum memeriksa betul berapa calon yang sudah muncul. Tapi biasanya juga kabupaten kota, semua kabupaten kota berhak mengajukan calon, 1 atau 2 calon silakan saja. Kemudian dari provinsi juga atau perguruan tinggi silakan, nanti dari situlah panitia akan menyeleksi berdasarkan kriteria tadi. Jadi seperti yang pastinya akan ada 2 yang tokoh jelas yang akan terakhirnya intinya harus 2 orang. Pak Kabid, singkat saja ini dari berbagai agenda tahun ini kemudian akan dilaksanakannya bulan bahasa Bali yang keempat ini sendiri tahun 2022 ini, apa harapannya di tahun ini sendiri pelaksanaan bulan bahasa Bali ini sendiri, Pak Kabid, atau ajakan masyarakat untuk mengikuti nanti? Tentunya pelaksanaan bulan bahasa Bali ini yang keempat tentunya harus memberikan satu nuansa yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, sehingga bulan bahasa Bali ini memang betul-betul dirasakan manfaatnya. Bagaimana kita melindungi, mengembangkan pemanfaatannya berkaitan dengan pembinaannya juga. Nah, sehingga kami sangat berharap sekali dengan diadakannya bulan bahasa Bali di tahun 2022 niki yang keempat, satu event pelaksanaan yang sangat penting sekali bagaimana kita memuliakan bulan bahasa Bali ini tidak hanya di bulan Februari tetapi akan membumi setiap harinya. Itu kira-kira yang bisa. Baik, Pak Kabid, Prof, terima kasih sudah sharing. Kita tunggu ini pelaksanaan bulan bahasa Bali dari tanggal 1 sampai tanggal 28 Februari 2022. Saya Madi Sekarang, terima kasih, sampai jumpa. Om Santi, Om Santi, 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 Om.